Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang data science dan metaverse. Namun, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naftaliana. Saya mahasiswa dari Universitas Widya Agama Mahakam Samarinda. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang data science dan metaverse. Data science dan metaverse merupakan suatu bidang yang bergerak pada teknologi baru yang sangat populer saat ini. Data science merupakan bidang yang mempelajari proses pengelolaan data atau data. Sains adalah ilmu yang secara khusus mempelajari tentang data, terutama data kuantitatif dan data numerik. Bahkan saat ini ilmu data science sudah menjadi suatu profesi baru di bidang teknologi dan bergerak dicari oleh berbagai perusahaan. Karena data science menjadi elemen penting bagi ekonomi digital. Data science dapat membantu perusahaan mengetahui pola dari konsumen. Dengan memanfaatkan data di era ekonomi digital, data menjadi sesuatu yang penting. Hal tersebut bisa terjadi karena data dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi untuk meningkatkan pendapatan bagi perusahaan. Jadi, data science adalah suatu fakta atau keterangan yang belum diolah, contohnya seperti foto, video, status, hingga riwayat pembelian yang tersimpan di internet. Beberapa contoh manfaat data science sebagai berikut. Yang pertama, dengan menganalisis data histori penjualan, bisnis bisa memprediksi produk yang laku pada musim-musim tertentu. Yang kedua, sebuah bisnis manufaktur bisa melihat data produk gagal untuk meningkatkan kualitas produk ke depannya. Yang ketiga, bisnis logistik bisa mengecek data terkait trafik dan rute untuk membuat proses pengiriman menjadi lebih efisien. Yang keempat, untuk meningkatkan tingkat kepuasan karyawan, bisa mengevaluasi data yang berasal dari feedback karyawan. Yang kelima, sebuah perusahaan sekuritas dapat melihat data tentang pola pasar finansial untuk membuat keputusan investasi yang lebih efektif. Masih banyak lagi kegunaan data yang bisa kita temukan. Intinya, data bisa digunakan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut seperti prediksi, deteksi, pengambilan keputusan, klasifikasi, rekomendasi. Yang pertama, prediksi. Contohnya seperti memprediksi perilaku konsumen berdasarkan histori penjualan. Yang kedua, deteksi. Contohnya seperti mendeteksi celah keamanan website berdasarkan data yang diperoleh dari pungli keamanan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Contohnya seperti menentukan nilai akreditas berdasarkan data terkait performa instansi. Yang keempat, klasifikasi. Contohnya seperti membedakan produk berkualitas tinggi dan produk berkualitas rendah berdasarkan data dari time quality control. Dan yang terakhir, yang kelima, rekomendasi. Contohnya seperti rekomendasi produk dari toko online berdasarkan halaman produk yang dikunjungi calon pembeli. Nah, jika dijelaskan secara keseluruhan, cara kerja data science sebenarnya cukup kompleks. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan secara lebih simpel. Yang pertama, perencanaan. Pertama-tama, data science perlu merencanakan proyek yang akan dijalankan serta hasil yang mereka inginkan. Yang kedua, penggalian data. Kemudian, proses pencarian data pun dimulai baik melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Yang ketiga, pengelolaan data. Setelah mendapat data yang diinginkan, data science akan menyimpan datanya secara teratur agar mudah untuk diakses. Yang keempat, identifikasi data. Data yang dapat akan diidentifikasi biasanya dengan memasang kategori atau label pada masing-masing datanya. Yang kelima, analisis data. Pada fase ini, setiap data akan diolah, dianalisis agar bisnis bisa mendapat informasi yang diinginkan. Yang keenam, visualisasi data. Terakhir, informasi yang diperoleh akan ditafsirkan ke dalam format yang lebih mudah dipahami, contohnya seperti grafik laporan. Jadi, data science merupakan keterampilan yang membutuhkan ilmu komputer, pemrograman, teknologi, data statistik yang berada di luar rangkaian pelatihan standar bagi peneliti ilmu sosial. Yang berikut, saya akan menjelaskan tentang metaverse.
Metaverse atau meta semesta adalah bagian internet dari realitas virtual bersama yang dibuat semirip mungkin dengan dunia nyata dalam dunia internet tahap kedua. Meta semesta dalam arti yang lebih luas mungkin tidak hanya merujuk pada lingkungan virtual yang dioperasikan oleh perusahaan media sosial, tapi seluruh spektrum realitas berimbuh. Istilah ini muncul pada awal 1990-an dan dikritik sebagai metode membangun hubungan masyarakat dengan menggunakan konsep spekulatif berlebihan murni berdasarkan teknologi yang ada. Sementara dianut oleh beberapa perusahaan teknologi seperti Facebook, Microsoft Word, dan lain-lain, kekhawatiran tentang dampak pada masyarakat modern ketika semua interaksi orang ke orang secara efektif, otonom. Singkatnya, metaverse adalah ruang virtual yang diciptakan dan dijelajahi dengan penggunaan lain tanpa bertemu di ruang yang sama. Bagi perusahaan, keberadaan metaverse memberikan keuntungan yang jelas, yaitu membuka ladang bisnis baru. Jadi tidak heran jika banyak perusahaan yang tertarik untuk mengembangkan metaverse. Namun, apakah para konsumen juga tertarik dengan metaverse? Untuk menjawab pertanyaan ini, Newzoo melakukan survei pada 5,5 ribu orang di 4 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Tiongkok. Berdasarkan survei Newzoo, diketahui bahwa para konsumen tertarik dengan konsep metaverse. Saat ini, semua ide terkait metaverse disambut dengan hangat. Namun, tingkat antusiasme para responden di 4 negara tidak sama jika dibandingkan dengan responden di Inggris dan Jepang. Responden di Amerika Serikat dan Tiongkok cenderung lebih terbuka dengan ide metaverse. Umur menjadi faktor lain. Apakah responden akan mau menerima konsep metaverse? Biasanya responden muda cenderung lebih terbuka dengan ide metaverse. Ketertarikan responden untuk menggunakan metaverse pun cukup tinggi. Menariknya, kebanyakan responden lebih tertarik untuk menggunakan metaverse demi melakukan hal-hal sederhana seperti berkumpul dengan teman dan keluarga daripada melakukan sesuatu yang fantastis seperti mengumpulkan banyak orang di dunia virtual. Kemajuan teknologi selalu menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ia akan memudahkan kehidupan banyak orang. Di sisi lain, ia juga memunculkan masalah baru. Metaverse bukanlah pengecualian. Bahkan sebelum metaverse bisa direalisasikan sepenuhnya, sejumlah pakar sudah memperkirakan masalah yang mungkin muncul, seperti perbedaan pengalaman yang dialami oleh para pengguna. Masalah lain yang mungkin muncul adalah tentang keamanan data dan privasi data. Semakin banyak informasi yang kita munggah ke internet, maka semakin besar pula risiko akan kebocoran data pribadi. Metaverse juga bisa memperburuk masalah misinformasi dan radikalisasi yang sudah marak karena internet saat ini. Untuk mencegah hal-hal buruk terjadi di metaverse, semua pelaku yang terlibat dalam pengembangan teknologi tersebut harus bertanggung jawab. Sains dan metaverse merupakan teknologi baru yang memiliki kekurangan dan kelebihan, di mana kita bisa menjadikan itu sebagai kelebihan, keuntungan bagi kita yang sebagai pengguna, bisa juga menjadi pembuat masalah baru bagi kita. Jadi kita sebagai pengguna harus bisa memilih mana yang baik, yang mana yang buruk. Sekian presentasi saya tentang data science dan metaverse. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.